saudara, jumpa lagi bersama saya, Febiola Lilipori, untuk program SPB News Update. Kita mulai berita hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara di awal tahun ajaran 2021-2022 telah mengeluarkan surat edaran kepada semua lembaga satuan pendidikan dasar, SD, dan SMP. Edaran tersebut terkait arahan sistem pembelajaran sementara di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara, Anton J. Tutupari, SPD, kepada Radio SPB Jumat 6 Agustus 2021. Lanjut Anton mengatakan, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, ada 6 kecamatan yang masuk zona merah. Di antaranya, Kecamatan Malifut, Kau, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo, dan Kecamatan Tobelo Utara. Dengan demikian, kata Anton, 6 kecamatan ini diberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh, PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Sementara 11 kecamatan lainnya yang masih zona hijau diberlakukan sistem pembelajaran tatap muka secara terbatas PTMT. Dan sistem pembelajaran tatap muka secara terbatas ini sudah mulai dijalankan pada hari Senin kemarin, 2 Agustus 2021, pekan ini. Pembelajaran tatap muka untuk pendidikan dasar SD dan SMP itu untuk Kabupaten Halmahera Utara itu ada 17 kecamatan dengan perincian yang berada di zona merah itu ada 6 kecamatan. Malifut, Kau, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, Tobelo Selatan. Nah, 6 kecamatan itu arahan Dinas Pendidikan melakukan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan 11 kecamatan yang lain itu pembelajarannya PTMT, pembelajaran tatap muka secara terbatas. Anton menambahkan, sebelumnya Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi dengan satuan pendidikan dasar yang ada di 6 kecamatan yang melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah agar dapat menseragamkan sistem pembelajaran tersebut, yang mekanismenya tentu diatur oleh masing-masing satuan pendidikan. Dalam sistem pembelajaran jarak jauh, kata Anton, orang tua wajib mendampingi anaknya dalam mengambil tugas pelajaran di sekolah yang sudah disiapkan oleh guru, untuk kemudian dikerjakan di rumah. Sedangkan untuk 11 kecamatan yang melakukan sistem pembelajaran tatap muka secara terbatas, maka dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbatas, baik waktu pembelajaran yaitu selama 1 minggu hanya 2 kali pertemuan, serta jumlah rombongan belajar yang di atas dari 20 siswa, maka akan dilakukan pembagian, sehingga dalam satu ruangan maksimal hanya berjumlah 15 siswa. 2 hari pembagian waktu pembelajaran, misalkan siswa kelas 1 dan 2 dijadwalkan pada hari Senin dan Selasa. Begitu seterusnya pembagian jadwal belajar untuk kelas yang lain. Dan itu dilaksanakan serempak, sudah dijalankan. Kemarin kita rapat koordinasi dengan sekolah-sekolah pada 6 kecamatan yang melakukan PJJ, atau dalam hal ini BDR ya, belajar dari rumah. Itu untuk lebih seragam, menyeragamkan itu. Bahwa orang tua mendampingi siswa untuk mengambil tugas di sekolah, kemudian kembali ke rumah untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru dan dikumpulkan. Itu diatur mekanismenya oleh masing-masing satuan pendidikan. Dan itu seragam untuk 6 kecamatan. Jadi sedangkan untuk 11 kecamatan yang lain untuk PTMT itu dilakukan masing-masing rombongan belajar itu dalam 1 minggu diarahkan untuk melaksanakan pembelajaran 2 hari saja. Jadi untuk SD itu hari Senin kelas 1-2, Senin Selasa, kemudian Rabu Kamis kelas 3-4 untuk aktivitasnya di sekolah, kemudian Jumat Sabtu untuk kelas 5-6. Jadi itu dalam 1 minggu hanya 2 kali setiap mengingat waktu dipersingkat, kemudian rombongan belajarnya dipecah. Jadi ketika satu rombongan belajar itu lebih dari 20 atau 30 itu harus dipecah. Jadi itu yang, dan kami jalankan itu sama, SMP sama, tetap mengacu pada pembelajaran dengan mengikuti protap ini.
waktu dikurang dan rombongan belajar dibagi. Selebihnya, Anton menambahkan bahwa baru-baru ini Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara telah membuat satu terobosan dalam sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini, yaitu aplikasi Zoom. Dalam terobosan aplikasi Zoom ini, kata Anton, ada beberapa sekolah sebagai percontohan pelaksanaan atau pilot project pertama untuk pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan atau daring menggunakan aplikasi Zoom ini. Aplikasi Zoom ini yaitu untuk memfasilitasi sistem pembelajaran daring. Nah, kemarin ini kami sudah buat terobosan untuk menggunakan aplikasi Zoom untuk beberapa sekolah sebagai pilot project pertama. Untuk kita lakukan pembelajaran daring. Dan itu kita akan coba minggu depan. Itu ada 5 sekolah yang kita sudah siapkan. Guru operatornya telah dibimbing untuk bagaimana menggunakan aplikasi Zoom itu untuk memfasilitasi pembelajaran daring. Lanjut, Anton mengatakan, untuk penggunaan aplikasi Zoom ini secara kesiapan sudah siap, baik guru, tenaga operator, semua sudah siap. Ada 5 sekolah yang sudah disiapkan, yaitu SD Negeri Popilo, SD Bertingkat, SD Impres Gamsungi, SD Gemi 4, dan SD Impres 1 Gamsungi. 5 sekolah ini pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pekan depan sudah siap melaksanakan pembelajaran dalam jaringan menggunakan aplikasi Zoom. 5 sekolah, SD Negeri Popilo, SD Bertingkat, SD Impres Gamsungi, SD Gemi 4, dan SD Impres 1 Gamsungi. Kami sudah bimbing itu dan sudah oke. Hingga mereka sudah persiapkan model pembelajarannya. Hari Rabu ini kita sudah supervisi secara daring, secara online kita pakai Zoom. Hari Rabu mulai dari Popilo. Hari Rabu mulai Popilo jadwalnya, kemudian di hari Minggu depan, hari Senin SD Bertingkat, kemudian SD Gemi 4, dan seterusnya 5 sekolah itu. Demikian SPB News Update, saya Febiola Lilipori, salam. Demikian berita terkini hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.